Di sini kita akan menjelaskan bagaimana penemuan mekanisme meiosis mampu mendukung temuan Mendel yang tertuang dalam hukum Mendel. Dengan anggota kelompok, yang pertama Yusril Syafruddin NIM 25, yang kedua Destama Einstein NIM 31, yang ketiga Irfan Akbar NIM 34. Sejarah Mendel. Tokoh yang berperan dalam hukum Mendel adalah Gregor Mendel. Gregor Mendel dikenal sebagai bapak genetika, yang dimana dia adalah seorang pendeta yang berasal dari Austria. Pada tahun 1856, beliau melakukan percobaan di bidang tanaman, hingga pada tahun 1865 ia menemukan hukum hereditas yang diperoleh dari penyilangan antara kacang ercis. Beliau melakukan penelitian ini selama 8 tahun dengan menggunakan tanaman kacang kapri atau tanaman ercis. Pemilihan tanaman ini dikarenakan karena mudah melakukan penyerbukan silang. Tanaman ini dapat mudah didapatkan, mudah hidup dan dapat gampang atau dipelihara, cepat berbuah atau berumur pendek, dapat melakukan penyerbukan dengan sendiri, dan yang terakhir memiliki jenis-jenis dan sifat yang beda-beda. Hukum 1 Mendel menyatakan bahwa setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Pada hukum Mendel 1 berlaku pada persilangan monohibrid, di mana pada persilangan ini ada satu sifat beda. Misalnya ada bunga berwarna ungu disilangkan dengan bunga berwarna putih. Hukum 2 Mendel menyatakan bahwa setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Pada hukum Mendel 2 berlaku pada persilangan dihibrid, di mana dalam persilangan terhadap dua sifat beda. Misalnya, kacang berbentuk bulat berwarna kuning disilangkan dengan kacang berwarna hijau dengan tekstur keriput. Hubungan hukum Mendel dan pembelahan meiosis. Pada hukum Mendel 1 yang dikenal sebagai segregasi pada pengaplikasian persilangan monohibrid, parental dengan pohon tinggi dengan genotip T besar disilangkan dengan pohon pendek dengan genotip T kecil. Pada hasil anakan pertama atau F1 menghasilkan pohon tinggi dengan genotip T besar T kecil. Pada saat itu terjadi proses meiosis 1, yaitu pada fase profase yang ditandai dengan adanya tautan pindah silang atau crossing over sehingga terjadi kombinasi. Kemudian sel anakan F1 disilangkan sesamanya dengan pohon tinggi dengan genotip T besar T kecil disilangkan dengan pohon tinggi dengan genotip T besar T kecil, sehingga menghasilkan pemisahan gamet menjadi gamet T dan gamet T kecil, yang mana disebut sebagai segregasi. Segregasi dapat terjadi karena kromosom homolog yang membawa alel yang berbeda dari gen yang sama yang bersifat heterozigot menuju kutub ke arah yang berlawanan sehingga terjadi proses anafase. Ketika anafase berakhir, maka sel akan berada di kutub dan melakukan pembelahan sitokinesis dan karyokinesis sehingga menghasilkan anakan yang memiliki kromosom setengah dari sel induk atau yang disebut sebagai haploid. Apabila gamet-gamet tersebut terjadi fertilisasi sehingga menghasilkan genotip T besar dibanding T besar T kecil dibanding T kecil adalah 1:2:1 dengan perbandingan fenotip tinggi dibanding pendek adalah 3:1.